muhasabah menuju cahaya kebenaran saudaraku, tidak banyak orang yang dikaruniai hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Sangatlah beruntung seseorang yang telah mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, setelah sebagian umurnya hanya digunakan untuk hal yang sia-sia, banyak maksiat, meninggalkan ibadah, dan hanya mementingkan dunia, tiba-tiba seseorang menjadi tekun beribadah. Tiba-tiba dalam hidupnya hanya fokus menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Orang yang mendapatkan hidayah harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab, dari posisi dia sebelumnya yang bergelimang dosa, Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkannya menuju cahaya kebenaran. Allah Azza wa Jalla menjadikan jiwanya ringan menjalankan semua syariatnya. Hidayah merupakan anugerahnya yang berisi petunjuk ke jalan kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi, dunia dan akhirat. Qs. Al-A'raf 178. Dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Qs. Al-Kahfi 17. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah, taufik, kepada siapa yang dikehendakinya. Qs. Fatir 8. Saudaraku, betapa meruginya orang yang memiliki mata, namun ia tak bisa melihat kebenaran. Betapa kasihannya orang yang memiliki telinga, namun ia tak bisa mendengarkan nasihat. Betapa celakanya orang yang memiliki hati, namun ia tak bisa lagi merasakan hidayah. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang yang bahagia orang yang dinasihati dengan yang lain, tertutupnya hidayah adalah puncak musibah. Ketika nasihat tak lagi didengar, ketika kebenaran ditentang dan dimusuhi, ketika Al-Quran diremehkan, ketika sunnah Nabi dicemooh dan dimaki, seorang muslim tak mungkin tertutup hidayah baginya secara tiba-tiba. Tetapi, ada proses yang ia lalui. Rasulullah menjelaskan proses itu dalam sabdanya, jika seorang mukmin berbuat satu dosa, maka diberikan satu titik hitam dalam hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa tersebut, dan memohon ampunan, maka hatinya kembali mengkilap. Namun apabila ia bertambah melakukan dosa, titik hitam itu juga bertambah, hingga akhirnya menutup hatinya. Inilah yang disebutkan Allah sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Qs. Al-Mutaffifin 14. Hr. Ibnu Majah, Hasan, seorang muslim sesungguhnya adalah seorang yang telah mendapatkan hidayah Islam. Namun jika dalam keislamannya ia melakukan dosa, dosa itu menghadirkan satu titik hitam di hatinya. Jika ia bermaksiat, maksiat itu menghadirkan satu titik hitam di hatinya. Dosa dan maksiat yang ditumpuk-tumpuk, yang dilakukan terus-menerus, itulah yang lama-lama menghitamkan seluruh hatinya. Jika sudah hitam seluruhnya, ibarat cermin ia tak bisa lagi memantulkan cahaya. Demikian pula hati, ia tak lagi bisa menerima hidayah. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka diberikan titik hitam di dalam hatinya, kata Huzaifah ibnul Yaman, sampai akhirnya seolah-olah ia sebagaimana seekor kambing hitam berbintik merah, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai. Qs. Al-Araf 179. Seiring dengan habisnya jatah umur dalam rutinitas hidup, terkadang terkuras waktu yang tersedia untuk mempelajari ilmu agama. Menyitir pelajaran dari ayat suci di atas, jelas bahwa orang-orang yang lengah untuk mempelajari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla diperingati dengan tempat berpulang terburuk, neraka jahanam. Berhati tak memahami, bermata tak melihat, bertelinga tak mendengar, suatu ungkapan puitis yang menyimpan peringatan serius bagi yang tidak melakukan proses pembelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga perlungan ayat di atas menjadi motivasi bagi kita untuk memberikan tempat spesial bagi aktivitas-aktivitas pendalaman ilmu akhirat. Di antara untayan doa agar seorang mukmin ditetapkan dalam hidayah Allah Azza wa Jalla, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Qs. Ali Imran 8. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menjauhkan diri dari kesesatan untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bishawab. Hanya satu saja masalahnya, ketika Islam menang peran kita apa? Jangan sampai kita justru ketika Islam menang kita adalah orang yang memusuhi Islam, karena Islam pasti menang cepat atau lambat. Atau jangan sampai ketika kita Islam kita menang, kita tidak memiliki peran sedikit pun. Maka ikut aktif sebagai aktor yang beramal di dalam perang akhir zaman. Minimal tadi jihad media, jangan meremehkan.